Update berita bola seputar Piala AFF 2022. Inilah 3 pemain berdarah Indonesia yang pilih bela negara lain di Piala AFF 2022. Nomor 1 namanya Indonesia banget. Dulu cederai Evan Dimas dan kini main kotor di Piala AFF 2022. Duan Van Hau jadi musuh bersama fans Indonesia dan Malaysia. Media Vietnam, Indonesia dituduh suap wasit Piala AFF 2022. Sebanyak 3 pemain berdarah Indonesia yang pilih bela negara lain di Piala AFF 2022 akan dibahas dunia bola. Ternyata pemain keturunan Indonesia tak hanya tersebar di Eropa. Di kawasan Asia Tenggara juga ada beberapa pesepak bola yang mengalir darah Indonesia di tubuhnya. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Nah, berikut 3 pemain berdarah Indonesia yang pilih bela negara lain di Piala AFF 2022. Nomor 3, Ilhan Fandi, Singapura. Ilhan Fandi merupakan penyerang andalan Singapura di Piala AFF 2022. Dari 2 penampilan di Piala AFF 2022, penyerang yang bakal bergabung klub kasta kedua Liga Belgia, KM Cascais Denze pada Januari 2023 itu telah mengemas 1 gol. Lantas dari mana darah Indonesia mengalir di tubuh Ilhan Fandi? Usut punya usut, ayah Ilhan Fandi, Fandi Ahmad, memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia didapat Fandi Ahmad dari sang ayah, Ahmad Wartam, yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Nomor 2, Irfan Fandi, Singapura. Nama selanjutnya ada Irfan Fandi. Bek timnas Singapura ini merupakan kakak kandung dari Ilhan Fandi. Irfan Fandi juga berstatus kakak dari bomber timnas Singapura, Iksan Fandi, yang absen di Piala AFF 2022 karena cedera. Irfan Fandi saat ini berstatus bek klub raksasa Liga Thailand, BG Pantum United. Pengalaman main di Thailand membuat kualitas Irfan Fandi benar-benar bermanfaat bagi Singapura. Dan terakhir nomor 1, Taufik Suparno, Singapura. Nama terakhir ada Taufik Suparno. Secara nama Taufik Suparno sangat identik dengan Indonesia. Lantas dari mana darah Indonesia didapatkan Taufik Suparno? Taufik Suparno mempunyai darah Indonesia dari sang ayah yang menikah dengan wanita Singapura. Saat ini Taufik Suparno merumput bersama salah satu klub kuat Liga Singapura, Tamnes Rovers. Dari 33 penampilan bersama Tamnes Rovers di sepanjang 2022, Taufik Suparno mengemas 15 gol dan 6 assist. Berkat aksinya itu, Taufik Suparno yang bisa mentas sebagai winger kiri dipanggil membela The Lions, julukan Singapura di Piala AFF 2022. Di sisi lain, dulu cederai Evan Dimas dan kini main kotor di Piala AFF 2022. Duan Van Hau jadi musuh bersama fans Indonesia dan Malaysia. Bek Vietnam Duan Van Hau jadi musuh bersama timnas Malaysia plus Indonesia karena permainannya yang kasar di Piala AFF 2022. Vietnam berduel lawan Malaysia di match D3 grup B di Medan National Stadium, Hanoi. Pertandingan berlangsung dengan intens dan keras. Wasit akhirnya mengeluarkan 2 kartu kuning, 1 untuk pemain Vietnam dan 1 lagi untuk pemain Malaysia. Pemain Malaysia yang kena kartu merah adalah Azam Azmi. Ia dikirim mandi lebih cepat karena dianggap melanggar Duan Van Hau. Permainan kotor Van Hau. Fans Malaysia sendiri akhirnya jadi kesal setengah mati. Pasalnya mereka menilai Azam Azmi tak layak diberi kartu merah. Sebab sebelum terjadi insiden itu, Van Hau dianggap melakukan pelanggaran dulu pada Azmi. Bek nomor 5 itu dianggap melakukan dorongan secara kotor. Aksi kasar Van Hau tak cuma dilakukan sekali. Fans Malaysia juga menyoroti aksinya yang menyikut bek Sahrul Nazim. Kemudian satu lagi ada aksinya ia melakukan body chair dengan sangat brutal pada Azmi sebelum sang bek dengan nomor punggung 2 itu di kartu merah. Aksinya itu sampai membuat Azmi terpental kesakitan di kotak penalti. Ternyata Van Hau pernah cederai Evan Dimas. Ini bukan pertama kalinya Duan Van Hau dianggap main kotor. Ia juga pernah melakukannya saat Vietnam bersua timnas Indonesia. Tepatnya di final SEA Games 2019 silam. Saat itu ia menginjak kaki kiri Evan Dimas. Alhasil Evan Dimas cedera dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Pelanggaran itu dilakukannya saat laga baru berjalan sekitar 20 menit saja. Karena aksi-aksi kotornya pada Azam Azmi dan Evan Dimas itulah, Van Hau pun akhirnya jadi musuh bersama fans sepak bola Malaysia dan Indonesia. Banyak fans dari kedua negara itu yang kompak mengecam sang bek. Tak cuma itu, media Vietnam, Indonesia dituduh suap wasit Piala AFF 2022. Media Vietnam ikut meramaikan tuduhan pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera yang menganggap timnas Indonesia menyuap wasit Piala AFF 2022.
Tuduhan itu dilayangkan Mario Rivera usai Brunei dihajar 0-7 timnas Indonesia pada laga kedua grup A Piala AFF 2022 di Stadion Kuala Lumpur, Senin 26 Desember. Kekesalan pelatih asal Spanyol tersebut muncul setelah Alinor Joffrey dianggap tidak layak di kartu merah wasit Kem Hing Gon. Selain itu, Rivera menganggap pelatih Sintayong melakukan kontrak dengan wasit dan asisten wasit yang juga berasal dari Korea Selatan. Pada menit kelima, Anda bisa melihat hakim garis tersenyum kepada pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea. Ini sulit dipercaya, mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemainnya, ujar Rivera dikutip dari The Tahu 247. Sebelum kartu merah, kami bermain bagus melawan Indonesia. Wasit kemudian merusak permainan karena itu bukan pelanggaran, ucap Rivera menambahkan. Lebih jauh lagi, Rivera menuduh Indonesia menyuap wasit Kim Heng-gun dengan mengatakan Sintayong akan mengajak wasit dan hakim garis ke Hong Kong dan makan di restoran. Mungkin setelah pertandingan, wasit dan pelatih Indonesia akan bertemu di restoran Korea dan dijamu oleh pelatih. Bagi saya ini sulit dipercaya, tutur Rivera. Usai membantai Brunei Darussalam, timnas Indonesia dihadapkan pada pertandingan berat dengan melawan juara bertahan Piala AFF Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 29 Desember. Timnas Indonesia kembali berjuang untuk merebut gelar Piala AFF pertamanya di AFF 2022. Tidak diperkuat semua pemain terbaik, skuad Garuda tetap percaya diri bisa mematahkan kutukan menjadi juara. Bagaimana menurut Anda sobat bola? Tulis dalam kolom komentar.